dalam menjadi pendengar yang penuh empati. Kenalkan, nama saya Nika Naziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang soft skill. Soft skill merupakan suatu hal kepribadian, sosial, komunikasi dalam manajemen perilaku diri seseorang. Soft skill juga mempunyai beberapa cakupan dari kesadaran diri dalam berpikir kritis, pemecahan masalah, mengambil resiko, serta manajemen waktu dalam pengendalian diri, integritas, rasa percaya diri, empati, berinisiatif, dan bersikap layak dipercaya. Sifat berhati-hati serta kemampuan dalam menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. Soft skill mempunyai beberapa atribut diantaranya dengan lainnya yang saling berkaitan. Semua atribut itu mempunyai peranan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Namun, di sisi lain, atribut yang dimiliki setiap orang mempunyai kadar yang berbeda-beda. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya kebiasaan berpikir, bersikap, berkata, dan bertindak. Atribut soft skill dapat berubah sesuai dengan keinginan seseorang. Jika seseorang mau merubahnya dengan cara berlatih, membiasakan diri dengan hal yang baru. Nama saya Tabita Nesyara Siael. Di sini saya akan menjelaskan tentang empati. Empati adalah suatu elemen penting dalam komunikasi seseorang. Contohnya bidan dengan pasiennya, di mana bagian ini didefinisikan empati adalah pemahaman dan partisipasi pada perasaan orang lain, berbagi emosi, pengalaman mereka. Ini memang berbeda dengan simpati yang melibatkan perasaan mendengar, tapi bukan memahami atau berbagi emosi pasien. Empati dapat disampaikan dalam dua cara yang berbeda, yaitu yang pertama adalah dengan cara menunjukkan empati melalui yang pertama, cara memandang yang berempati dan menggunakan postur yang tepat. Dua, tunjukkan bahwa Anda memahami apa yang disampaikan oleh pasien. Berikutnya, cara mendengar penuh empati, yaitu yang pertama tidak menghakimi. Saat mendengarkan seseorang, sebaiknya kita melupakan pendapat pribadi kita sendiri dengan mendengarkan orang tersebut dengan seksama, menerima sudut pandang dan emosi seseorang yang akan membantu untuk menolong mereka. Yang kedua adalah pusat perhatian. Alihkan gangguan atau distraksi yang bisa membuat Anda tidak fokus dengan orang yang sedang bercerita kepada Anda, dengan menyingkirkan handphone atau komputer atau laptop yang mungkin sedang Anda pegang. Anda juga harus menunjukkan sikap menghargai. Sementara orang itu mendengar, kita tidak boleh melakukan sikap yang merasa seseorang itu tidak dihargai. Yang ketiga, dengan mendengarkan dengan cermat, yaitu pandangan harus tetap fokus pada seseorang yang sedang bercerita kepada kita. Berikutnya yang keempat adalah tunjukkan bahwa kita mendengar dengan penuh perhatian, yaitu dengan melakukan sikap atau gestur tubuh yang tidak merasa orang itu tidak dihargai, yaitu dengan menganggukkan kepala atau mungkin dengan menatap orang tersebut dengan tatapan yang fokus, lalu kemudian tidak melakukan gestur tubuh yang dapat seseorang itu merasa tidak dihargai, seperti menguap atau mungkin mengalihkan pandangan dari orang tersebut. Yang berikutnya yang kelima adalah memberi penekanan ulang dan menggunakan parafrase, seperti saat seseorang itu bercerita, kita mungkin bisa mengutip kata-kata orang tersebut agar orang tersebut merasa bahwa kita sedang mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmiza Gimutara Putri, berperan sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Sania Sabila. Di sini saya berperan sebagai ibu hamil. Perkenalkan, nama saya Nur Afriani. Di sini saya berperan sebagai bapak atau suami dari ibu Sania. Selamat pagi ibu, bapak. Sebelumnya ibu atas nama siapa? Saya ibu Sania. Iya, dengan bapak? Saya bapak Alex, suaminya ibu Sania. Bagaimana ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Oh iya bu, Saya mau konsultasi ya. Kan saya kan kehamilan yang kedua ya bu. Kenapa kok selalu rasa mual, padahal ini tuh sudah kehamilan yang kedua. Itu bagaimana ya bu cara mengatasinya dan menanggulangi agar saya tidak mual-mual terus?
pokoknya masih ada deh yang lain lagi yang aneh-aneh. Oh, iya. Jadi saya bingung ngadapinnya. Oh, pantas ibu, buah durian nyengat kan ya baunya. Nah, itu bisa diganti dengan buah yang lebih segar, yang baunya nggak menyengat. Terus bagaimana ya Bu? Saya kan ibu rumah tangga, mempunyai kan adiknya ini kan mempunyai kakaknya. Saya itu Bu terkadang agak stres untuk menanggapi semua hal, belum juga mengurusi suami saya. Bagaimana ya Bu tanggapannya? Begini ibu, untuk mengurangi rasa stres, untuk pekerjaan rumah jangan terlalu berat-berat ya bu ya, jangan terlalu dipaksakan. Untuk bapaknya juga jangan ya dibantu ibu bapak ininya pekerjaan rumahnya, jangan buat ibunya marah-marah gitu. Terus untuk merilekskan badan ibu bisa mandi air hangat. Iya seperti itu ibu. Bagaimana ibu bapak, apakah ada keluhan lainnya? Tidak, terima kasih Bu atas konsultasinya. Selanjutnya saya akan memperbaiki pola makan dan memperbaiki semuanya agar tidak stres. Sama-sama ibu. Untuk yang lainnya nanti jika ada keluhan bisa menghubungi saya atau langsung datang ke sini ya ibu bapak. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan soft skill dengan pendengar yang penuh empati. Mendengarkan bukan hanya sekedar menerima stimulus melalui indera pendengaran. Terdapat perbedaan mendasar antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar merupakan salah satu dari penginderaan manusia. Itu merupakan proses fisiologis dan stimulus yang masuk. Individu dapat pasif mendengar suara yang dihasilkan dari orang, hewan, dan objek yang mana mungkin tidak menganggap itu masuk akal, atau individu dapat memilih suara mana yang akan mendapat perhatian. Sedangkan mendengarkan adalah fokus dan perhatian penuh berdasarkan International Listening Association atau ILA dalam PASTAE 2017 mengemukakan mendengar merujuk pada kejadian tidak sengaja atau tidak sukarela dan membutuhkan usaha yang sedikit, sedangkan mendengarkan merujuk pada fokus, sukarela, dan disengaja. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah komunikasi nonverbal. Sejalan dengan hal tersebut, Neuro 2012 yang mengemukakan seorang pendengar yang baik memiliki beberapa kriteria, antara lain tidak terlalu banyak berbicara, konsentrasi pada apa yang dikonseling atau disampaikan, tidak memotong pembicaraan, tidak memberikan nasihat atau saran, memberikan perhatian tulus, mendengar dengan konten yang sedang disampaikan oleh konseling, menangkap setiap pesan berupa perasaan yang dialami konseling, dapat memberikan respon berupa anggukan untuk memastikan kepada konseling bahwa ia memahami, menanyakan klarifikasi jika diperlukan, tidak menanyakan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan konten permasalahan.